Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Handayani dengan NIM 100112823280889. Di sini saya kelas IKMB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metode pengukuran rula pada pekerja penjual cup minuman es. Pengukuran postur tubuh pada penjual es minuman cup. Pertama, definisi metode rula. Rapid Upper Limb Assessment yaitu suatu kaidah yang ditumbuhkan pada ilmu ergonomi guna meneliti postur tubuh karyawan dengan memperhatikan fisik atas manusia. Metode penelitian ini tidak perlu membutuhkan cara-cara tertentu dalam melakukan penilaian postur pada fisik atas manusia ini. Metode rula dirancang untuk mengidentifikasi resiko gangguan muskuloskeletal akibat postur yang tidak ergonomis. Metode ini memanfaatkan diagram postur tubuh dan 4 tabel penilaian untuk mengevaluasi postur kerja yang berbahaya dalam siklus pekerjaan. Dengan menggunakan metode ini, diperoleh nilai batas maksimum dan berbagai postur pekerja, dengan nilai berkisar antara 1 hingga 7. Selanjutnya, penilaian postur grup A meliputi analisis lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan. Di sini saya melakukan pengukuran pada seorang penjual minuman cup di Kota Palembang yang bernama Bapak Yayan, berusia 64 tahun, berstatus telah berkeluarga dan berdomisili di Kota Palembang. Pada langkah pertama, lengan atas, dilakukan pengukuran pada posisi penjual minuman cup. Penjual menggerakkan lengan bagian atas sebesar 42,2 derajat, maka dari itu langkah 1 diberikan skor 2. Dan posisi penjual tidak mendapatkan skor tambahan karena bahunya tidak terangkat dan lengan tidak bengkok ke atas. Oleh karena itu, hasil skornya hanya 2. Selanjutnya, langkah kedua. Berdasarkan pengukuran, penjual minuman cup menggerakkan lengan bagian bawah sebesar 90,2 derajat. Maka di itu diberikan skor 1. Namun, tangan penjual minuman cup melewati garis tengah atau ke samping pada saat mengambil cup minuman dan saat menggunting kemasan saset minuman. Maka dari itu ada penambahan skor 1. Jadi pada langkah 2 ini diperoleh skor 2. Selanjutnya, pada langkah ketiga, berdasarkan pengukuran, pergelangan tangan penjual minuman cup menggerakkan pergelangan tangan sebesar 41,6 derajat saat membuat minuman. Maka itu mendapatkan skor 2. Namun terdapat penambahan poin plus 1 pada saat penjual mengambil es batu yaitu penjual menggunakan gerakan memutar. Langkah keempat, perputaran pergelangan tangan. Pada pengukuran ini, penjual minuman cup menggerakkan pergelangan tangannya rotasi mendekati akhir gerakan yaitu saat mengaduk minuman dalam cup. Maka dari itu poin yang diberikan plus 2. Selanjutnya, langkah kelima, berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian yang didapatkan dari langkah 1 hingga langkah 4, dapat dilihat pada langkah 5 didapatkan skor sebesar 4. Selanjutnya, ada langkah ke-6, yaitu postur terdapat estimasi 4 kali gerak dalam waktu 1 menit. Maka dari itu, langkah 6 mendapatkan skor 1. Dan langkah 7, pekerjaan yang dilakukan penjual minuman cup tidak memiliki beban, maka dari itu langkah 7 diberikan skor 0. Selanjutnya ada langkah 8, yaitu penjumlahan langkah 5 hingga langkah 7 hasil skor yang didapat hanya 5. Kemudian skor tersebut dimasukkan pada tabel C dan mendapatkan skor hasil yaitu 6. Selanjutnya penilaian postur grup B, yaitu langkah 9. Berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan, penjual minuman cup melakukan gerakan menunduk leher sebesar 35,4 derajat. Kegiatan ini dilakukan pada saat mengambil es batu dalam wadah. Maka dari itu, skor yang diberikan pada langkah 9 sebesar 3 karena menunduknya lebih dari 20 derajat. Selanjutnya, langkah 10, yaitu penjual minuman cup melakukan gerakan menunduk badan sebesar 32,2 derajat, sehingga skor yang diberikan pada langkah 10 adalah 3. Selanjutnya adalah langkah 11, yaitu posisi kaki. Penjual minuman cup kaki terlihat menopang pada tungkai dan kaki, maka dari itu langkah 11 diperoleh poin plus 1. Selanjutnya ada langkah 12. Berdasarkan hasil penilaian pada langkah 9 hingga langkah 11 sudah disusun pada tabel B, maka hasil skor yang didapat pada start 12 adalah 4. Selanjutnya langkah 13,
yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan, postur terdapat estimasi 4 kali gerak dalam waktu 1 menit. Maka dari itu pada langkah 13 mendapatkan skor 1. Selanjutnya ada langkah 14. Pekerjaan dilakukan penjual minuman cup tidak memiliki beban. Maka dari itu pada 14 diberikan skor 0. Dan terakhir, pada langkah 15, berdasarkan pengamatan dan pengukuran dilakukan, hasil dari langkah 1 hingga langkah 14, kemudian disesuaikan pada tabel C. Setelah disesuaikan, didapatkan hasil skor akhir yaitu 6. Jadi, skor pada pengukuran rula yang didapatkan dari penjual minuman cup adalah 6. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan perubahan diperlukan segera. Selanjutnya, kesimpulan dari saya ialah pada penjual minuman cup, pengukuran rula menunjukkan skor akhir sebesar 6, yang termasuk dalam kategori perlu tindakan segera dan menunjukkan risiko cedera muskuloskeletal yang cukup tinggi. Beberapa elemen penting seperti posisi lengan dan tangan, postur tubuh, dan frekuensi dan durasi pekerjaan dievaluasi dalam pemeriksaan penyuluh ini. Penjual sering bekerja dengan otot lengan dan bahu tegang, terutama saat mengangkat atau menuangkan minuman. Selain itu, sangat penting bagi penjual untuk dididik tentang teknik pengangkatan yang tepat dan cara menjaga postur yang sehat saat bekerja. Menganjurkan penjual untuk beristirahat secara teratur juga dapat membantu mengurangi kelelahan otot. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kondisi kerja akan ditingkatkan. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja serta produktivitas kerja secara keseluruhan. Upaya ini tidak hanya menguntungkan penjual, tetapi juga dapat menguntungkan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Adapun saran dari Ergo untuk penjual es, 1. Penataan meja kerja, sesuaikan tinggi meja agar penjual dapat bekerja dengan lengan sedikit tertekuk. Yang kedua, penggunaan alat bantu, yaitu menggunakan alat bantu seperti keranjang roda atau troli. 3. Posisi duduk yang baik. Keempat, pengaturan tinggi, jika memungkinkan gunakan kursi tinggi atau tempat duduk sementara agar penjual dapat beristirahat saat tidak melayani pelanggan dan dapat membantu mengurangi stres pada kaki dan punggung. Yang kelima, istirahat teratur. Terapkan jadwal istirahat yang tertentu untuk memungkinkan penjual meregangkan otot. Yang keenam, pelatihan ergonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.